Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah pertama tadi saya mengajarkan bagaimana engkau menjadi pasukan elit Tuhan. Bagaimana kita bisa menjadi pasukan yang bisa dipercaya Tuhan dengan konsep yang benar. Ibadah kedua ini saya mau ajarkan tentang Yohanes 10 ayat yang ke-10. Coba ditayangkan. Yohanes 10 ayat yang ke-10. Sebelum kita membaca kebenaran firman Tuhan, saya mau menyapa kalian. Welcome dalam Rehoboth Semarang. Kalian pasti diberkati Tuhan. Amin. Kalau orang diberkati Tuhan, senyumnya tuh beda. Coba tengok kiri kanannya, kok nggak senyum? Aduh. Amin. Ya, ayo dong, semangat ya. Yuk kita baca bersama 10 ayat 10. 10 ayat 10 itu ya. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Katakan amin, saudaraku. Oke. Ketika saya berkata kelimpahan, apa di benak Anda? Ayo, nggak apa-apa, jujur aja. Aduh. Ketika saya tadi berkata kelimpahan, apa di benak Anda yang terlewat di kepala Anda? Set gitu apa? Kekayaan. Kekayaan materi ya. Terus apa lagi? Duit. Terus apa lagi? Loh, ini kok nggak ada yang jawab ya? Apa? Kesehatan. Oke, masih banyak lainnya. Saudaraku, banyak orang berpikir bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, maka kita langsung dilabel menjadi anak Allah. Ketika kita dilabel menjadi anak Allah, maka orang Kristen banyak berpikir begini: Tuhan yang benar, Tuhan yang punyanya dia sendiri. Betul, oke, itu saya setuju. Terus dia mulai berpikir, memangnya Tuhannya orang lain nggak sama dengan Tuhannya kita? Halo? Kalau kita berbicara Allah yang Esa, Allah yang benar, Allah pencipta langit dan bumi, Allah satu-satunya yang hidup, ya Tuhan kita itu. Kalau saya ngomong begini, saudaraku, kemudian banyak orang Kristen mulai berkata, aku anak Allah. Oke, kalau kamu sudah anak Allah, terus kenapa? Kalau aku anak Allah, aku akan mewarisi segala yang milik Allah. Oh iya betul. Tetapi kalau kamu ikut di gereja ini, saya jelaskan, belum tentu orang Kristen anak Allah. Katakan amin. Banyak orang Kristen yang belum jadi anak Allah. Itu yang repot. Loh, tapi aku Kristen. Iya, tapi belum tentu anak Allah. Karena anak Allah ada stage-nya. Dan di gereja ini, saya selalu mengajarkan untuk kita menjadi anak Allah yang memiliki kedewasaan di dalam kesadaranmu, di dalam permasalahan hidupmu, di dalam kerumitan hidupmu. Engkau semakin dewasa, menjadi anak-anak yang sudah matang dan dewasa, yang bisa menjadi partner kerja orang tuanya. Tetapi banyak orang Kristen yang tidak memahami sampai di titik itu. Mereka hanya berkata, ketika aku jadi anak Allah, maka segala kebutuhan hidup jasmaniku dipenuhi Tuhan. Jalan hidupku lancar, semua mudah ku jalani.
Pernyataan ini, saudaraku, seakan-akan meyakinkan bahwa Tuhan pasti mengistimewakan orang Kristen tanpa syarat. Dan itu kebobrokan kekristenan bertahun-tahun, berpuluh tahun, beratus tahun. Dan itu saya kira kita semua mengalaminya. Saya tok ya kelihatannya. Siapa yang pernah mengalami di titik itu, memahami bahwa kalau jadi orang Kristen pasti engkau akan diberkati. Diberkati bukan diberkati hal-hal yang sulit, tetapi diberkati secara baik. Karena kita punya statement Allah kita Allah yang baik, Allah yang sempurna, Allah yang penuh kasih. Dengan embel-embel begini, Bapa di dunia aja nggak mungkin kasih kesusahan sama anaknya. Kalau saya bisa kasih dia mobil, kenapa anak saya suruh kasih Grab? Terus kita mulai berpikir, iya ya, kalau kita bisa kasih fasilitas, kenapa nggak dikasih fasilitas? Everything ada, everything cover up, everything mudah. Dan banyak orang percaya, orang Kristen ngomong begini, bahwa Allah sebagai Bapa akan menyenangkan anak-anaknya dengan berkat yang jasmani yang berlimpah ruah. Saya penganut ini dulu, saudaraku. Makanya ada satu ayat, saya lupa ayat apa, tapi isinya tentang itu. Ishak semakin dicintai oleh orang, semakin kaya, tambah kaya, dan sungguh teramat kaya. Itu kalimat yang bisa berkata, Ishak bisa, Stephen Lim juga akan kaya, tambah kaya, dan teramat kaya. Siapa yang mau? Saya mau masih sampai hari ini. Siapa nggak mau kaya? Saya ulang saya lagi. Siapa yang mau kaya angkat tangan? Aduh, kelihatannya kamu udah nggak mau, takut sama doktrinnya. Enggak, nanti tak jelasin. Siapa yang mau kaya? Saya mau kok. Kaya nggak salah, saudaraku. Yang salah oknumnya yang salah. Kenapa saya berkata Ishak itu, kalimat itu saya senang sekali. Kenapa? Karena saya tahu, saya kalau bisa kaya, sungguh kaya, teramat kaya, maka saya bisa memiliki kebahagiaan. Dulu saya berpikir begitu. Akhirnya, tanpa disadari, saudaraku, ini manusia yang licik. Saya mulai memperdaya Tuhan untuk melancarkan semua kegiatanku untuk saya bisa kaya. Macam-macam. Saya bisa menyuap Tuhan dengan berbagai hal, dengan pelayanan saya, dengan saya aktif di gereja, dengan memberikan uang saya, dengan ini dan itu supaya Tuhan ternyuh dengan saya. Kalau itu semua tidak mempan, saya akan paksa Tuhan dengan doa puasa saya. Merengek di hadirat Tuhan sampai itu terjawab. Di sini nggak ada, yang ada hanya pendetanya dulu yang selalu tersesat. Kalian tidak tersesat. Ya, itu saya paksa begitu. Dan akhirnya, saudaraku, saya mulai mengerti di titik ini. Kenapa ya orang kok bisa berpikir seperti itu? Karena mereka mengacu ayat ini. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Dan orang banyak, saudaraku, mengisi kata kelimpahan ini dengan berkat materi jasmani. Orang mengisi kata kelimpahan ini dengan hal-hal dunia yang fana, yang ngengat dan karat akan menghabiskannya. Kalau kita lihat ayat ini, benarkah seperti yang dipikirkan oleh banyak orang Kristen? Kenapa saya katakan ini? Kita harus cek diri kekristenan kita. Karena faktanya, saudaraku, fakta yang ada bertolak belakang dengan ini. Betul nggak? Halo? Loh ini ngantuk apa piye ta ibadah dua? Bertolak belakang dengan ini. Kebanyakan bertolak belakang dengan ini. Kelimpahan di dalam Yohanes 10 ayat 10 itu bukan berkat jasmani, tetapi kelimpahan dalam arti kualitas hidupmu tinggi di hadapan Tuhan. Carilah dahulu kerajaan Allah, terus apa? Dan kebenarannya, terus maka semua akan ditambahkan kepadamu. Itu juga diisi ditambahkan. Itu orang mengisi isiannya beda. Ditambahkan ruko,
ditambahkan rumah, ditambahkan tabungan deposit, ditambahkan kesembuhan, mujizat. Rusak loh. Saya mulai berpikir begini, kekristenan ini ironis kalau orang-orang di dalamnya matre. Semua akar dari cinta akan mamon. Akhirnya semua ayat firman Tuhan yang seharusnya kabar baik, yang mati bisa hidup, yang sudah tidak ada semangat jadi bersemangat, yang sudah tidak bergairah, yang tidak berpengharapan karena baca firman. Tetapi ketika hatimu masih terjerat oleh mamon, saudaraku, maka semuanya itu akan dipelesetkan dan tidak ada kuasanya firman ini. Dan firman ini menjadi ajang awal kekecewaan seorang manusia yang berkata, ternyata aku ikut Tuhan tidak mengalami kelimpahan berkat jasmani. Ya enggak? Berapa banyak orang meninggalkan Kristen, gereja. Kenapa? Karena konsep yang dimaksud salah dan mereka kecewa. Tuhan mengajarkan kepada kita, kata kelimpahan ini adalah kualitas hidup yang tinggi. Kualitas hidup yang tinggi tentunya adalah kehidupan yang sesuai dengan maunya Allah. Hidup yang sesuai dengan kehendak Allah. Sesungguhnya Bapa lebih begini, saudaraku, memperhatikan kelimpahanmu secara rohani ketimbang jasmani. Saya ngomong begini, saudaraku, karena saya sudah menjalani kekristenan, sudah jatuh bangun dan banyak salah. Saya tahu begini, saya bertobat, saya ajarkan ke kalian. Dengar baik-baik. Justru ya, demi kelimpahan rohani, spiritualmu, more kepada Tuhan, maka orang percaya harus di-shape sama Tuhan. Di-shape sedemikian rupa, dibentuk sedemikian rupa dengan berbagai proses. Kalau Bapak Ibu pernah lihat gambar, ada sebongkah kayu patung gitu, dia sedang lihat ya, Tuhan sedang merenda. Itu dengan berbagai masalah hidup yang seringkali tidak nyaman, saudaraku. Ikut Tuhan itu pikul salib, bukan pikul ruko, saudaraku. Halo? Duki kau ramu dengar aku ngomong. Ikut Tuhan bukan pikul deposito. Didikan Tuhan, dengar baik-baik, itu adalah proses yang memang tidak nyaman, yang memang Tuhan letakkan kepada engkau, supaya engkau terbentuk sempurna seperti yang Dia mau melalui proses itu. Jadi kalau Tuhan hari ini memandang berkat jasmani yang dimiliki oleh engkau dan saya membahayakan, Tuhan akan mengurangi itu. Bahkan kalau bisa ekstrim, Tuhan akan ambil semuanya. Saya diambil semuanya. Untung saya tidak gendeng, saudaraku. Saya masih bisa begini ini karena itu. Sampai detik ini saya tahu, kalau saya tidak diambil semuanya, saya tidak bisa di titik ini dan berbicara ini kepada Anda. Tuhan itu Tuhan yang tidak mudah mengabulkan doa orang percaya loh, saudaraku. Saya ulang sekali lagi. Tuhan yang kita sembah itu bukan Tuhan yang mudah mengabulkan doa orang percaya. Kalau apa yang dimintanya adalah sesuatu yang membahayakan dirinya. Allah sebagai Bapa pasti memelihara hidup jasmani kita dengan sempurna. Maka di dalam ibadah satu tadi saya berkata, cukupkan dirimu. Amin. Kata cukup itu adalah kekayaan di dalam Tuhan. Jangan pernah lihat rumput tetangga lebih hijau, maka engkau tidak akan pernah bersyukur dan ucapan syukurmu akan hilang, saudaraku. Ketika engkau menjalani hari hidup hari ini, do your best. Lakukan bagianmu 100% kau beri. Setelah itu serahkan ke tangan Tuhan. Apapun hasilnya,
terima dengan thank you my Lord. Maka ketika engkau menerima itu dengan penuh ucapan syukur, hatimu bahagia, pikiranmu tenang, jiwamu baik, no stress. Kau bisa menikmati bahwa hidup itu tidak selalu berlimpah harta dunia. Happiness itu not all about money. Siapa yang setuju? Tapi semua butuh duit, saudaraku. Nah terus piye? Halo, ini terus gimana? Bersyukur. All is not about money life ini. Maka kita mulai mengerti bahwa sampai di titik ini, kita punya Tuhan yang punya standar ke anak-anaknya, cara mendidik anaknya. Saya punya standar sama anak-anak saya. Cara Anda mendidik anak saya terserah Anda, tapi saya punya standar sendiri dengan anak saya. Saya punya quality sendiri yang saya taruh kepada anak-anak saya. Begitu juga dengan Bapak. Bapak punya standar sendiri untuk shaping engkau dan saya, apalagi kita termasuk di dalam umat pilihan. Standarnya pasti jauh lebih berat. Standar yang diingini oleh Bapa itu adalah standar putra tunggalnya, Yesus. Amin. Hukum hidup kita Yesus. Pathway hidup kita Yesus. Fokus hidup kita perasaan Bapa. Itu jelas. Jadi kita mulai mengerti hari ini bahwa Bapa lebih mengutamakan pemeliharaan rohani kita dan kedewasaan iman kita, supaya kita bisa mengambil bagian di dalam kekudusan Bapa. Orang kalau materi, orang kalau sibuk dengan hal dunia, saudaraku, dan dia dikejar penuh dengan nafsu untuk memuaskan keinginannya, orang bisa lakukan segala cara yang tidak kudus pun, dia akan terabas untuk memenuhi dagingnya. Betul nggak? Dia bisa gunakan apapun, kesempatan apapun. Dia tidak akan pernah takut akan Tuhan. Dia hajar, yang penting I get it, aku mendapat. Itu bahaya sekali. Maka Tuhan tidak mau, Allah Bapa tidak mengingini itu. Maka dalam Ibrani 12 ayat 5-9 itu dikatakan bahwa, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi kamu anak-anak gampang, notos, yang pernah saya ajarkan. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Jadi, saudaraku, tadi di awal saya tarik balik. Kekristenan tidak automatically menjadikan engkau menjadi anak Allah yang sah. Ada leveling dari seorang anak gampang sampai kepada anak Allah yang sah. Yesus kalau ditulis di dalam Injil Perjanjian Baru, inilah anakku, anak Allah. Itu Yesus ditulis begitu terus. Itu menggunakan kata huios dalam bahasa Yunaninya. Sah. He is mine, milikku. Ketika engkau mau berjuang sampai di titik menjadi anak Allah yang sah, kita mulai dari anak gampang. Anak gampang itu artinya apa? Anak yang hidupnya sembarangan selama ini. Mau pakai uang, mau pergi mana pergi, mau ngomong apa ngomong, mau mikir apa mikir, mau lihat tontonan-tontonan yang gak tepat, tonton aja. Mau jengkel sama orang, jengkel. Mau pukul-pukul, itu anak gampang. Dia tidak memikirkan perasaan bapaknya. Tetapi ketika dia sudah terima Tuhan, aku bertobat Bapa, aku mau jadi anakmu yang baik. Hari itu dia masih tetap notos, masih tetap anak gampang.
Tetapi Roh Kudus mulai memproses firman, masalah-masalah hidup rema, lihat Yesus terus berjalan, sampai dia menjadi huios. Jadi anak Allah yang sah. Makanya ketika Yesus dibaptis di sungai Yordan, maka ada burung merpati itu dan dari surga berkata, inilah anakku yang kukasih, kepadanya lah aku berkenan. Kau layak jadi huios, di stempel kau milikku. Kristen itu aturan ngejar sampai di titik huios. Maka dari itu saudaraku, inilah yang saya katakan, didikan Tuhan itu penting. Didikan Tuhan itu sementara waktu tidak mendatangkan sukacita kepada kita. Bahkan bisa diizinkan sampai kita menutup mata. Didikan itu nggak selesai. Artinya begini loh saudaraku, orang percaya yang sedang dididik oleh Allah Bapa, dia akan merasakan kehidupan yang tidak nyaman seperti dulu sebelum dia sungguh-sungguh sama Tuhan. Mungkin hidupnya lebih enak. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengar teman-teman kalian yang akrab dengan kalian ajak untuk ke gereja atau ajak untuk pelayanan. Mereka menolak, betul nggak? Mereka berkata apa? Kalau aku dekat sama Tuhan semakin banyak masalah. Benar nggak? Ojo, jangan pastor, aku belum siap. Loh, ini aku tok dah, iya enggak? Siapa yang pernah ngalamin begitu teman-temannya? Nggak mau bener. Jangan, takut aku banyak masalah. Loh, masalah itu yang membawa Anda di dalam kelimpahan di dalam Tuhan. Tapi percayalah saudaraku, didikan itu akan menghasilkan damai dalam kehidupan orang percaya. Damai apa, pastor? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan yang bernilai kekal. Tapi aku sudah berpuluh tahun aku masuk dalam padang gurun ini, pastor, dan aku tidak kunjung menemukan air. Aku seakan-akan masih merana di dalam, karena engkau tidak selesai dengan dirimu dan kau tetap bertarung untuk kembali seperti dulu. Kau udah beda. Kau sudah masuk di dalam lorong penggarapan Tuhan. Kau tidak boleh memimpikan seperti istri Lot. Dia tidak cepat tanggap. Dia masih ingin menikmati Sodom dan Gomora. Kalau hari itu istri Lot cepat tanggap, saudaraku, saya kira dia tidak akan sampai jadi tiang garam. Seharusnya kita jadi orang Kristen, kita tahu, aku sedang masuk di dalam penggarapan di padang gurun. Well, kita punya Tuhan yang hidup. Kalau hari ini kita diletakkan di padang gurun yang tidak berair pun, saya kira kita tidak akan sampai mati kehausan kalau kita mengandalkan Tuhan yang hidup. Tetapi selama ini kita hampir mati kehausan karena kita tidak mengandalkan Dia. Kita mengandalkan kekuatan pengalaman kita, kepandaian kita, dan segalanya yang kita miliki. Akhirnya kita terlunta-lunta di padang gurun dan kau memaki Tuhan karena seakan-akan Tuhan itu diam. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, penyertaan Tuhan memang tidak selalu memberi kenyamanan. Tidak selalu memberi kenyamanan, malah selalu memberi ketidaknyamanan. Aduh, pastor belajar di GSKI kok gitu banget? Yes, ini kebenaran. Saya tidak mau poles-poles yang indah-indah supaya kalian nanti kecewa dengan Tuhan. Pengalaman saya dengan Tuhan, penyertaan Tuhan itu selalu dalam kondisi-kondisi yang tidak nyaman dalam hidup saya. Hal itu terjadi karena kehadirannya dalam hidup orang percaya adalah untuk mendidik. Bapak itu, seorang papa, imam-imam keluarga, saya cuma mau mengingatkan, kalian harus jadi pribadi yang takut akan Tuhan. Karena di tanganmu ada istrimu, ada anak-anakmu, generasi penerus. Jangan kotori dengan banyak hal yang tidak perlu. Apalagi saya ingatkan, jangan taruh noda hitam di tinta hitam di keluargamu. Sejarah tidak bisa hilang. Tapi kalau itu sudah pernah terjadi, bertobatlah dan mulai sekarang pulihkan semuanya. Masih ada kesempatan, saudaraku. Maka Bapa itu adalah Bapa yang mendidik kita.
Dia hajar kita dengan berbagai hal. Kadang saya sampai menangis, saudaraku, berat Tuhan. Nggak sanggup Bapak. Saya sampai di titik itu, saudaraku. Saya kadang khotbah sampai nangis itu, saya mau di titik itu. Dia mendewasakan. Dia menyempurnakan. Tujuannya satu, kita kembali ke rancangan Allah semula. Kembali ke rancangan Allah semula itu gimana, Pastor? Dengar ya, tak ajarin biar kalian ngerti ketika saya berkhotbah rancangan Allah semula itu begini. Kita punya gambar Allah, punya pikiran, perasaan, dan kehendak. Semua manusia punya gambar Allah. Selem, kalau dalam bahasa Yunani. Tapi kita harus, di dalam gambar Allah ini, kita harus mengembalikan rupa Allah dalam hidup kita. Rupa Allah itu begini. Pikiran, perasaan, kehendak kita itu serupa dengan dunia selama ini. Karena kita sudah tercemar karena dosa Adam Hawa. Maka kita bisa berpikir yang jahat, yang buruk tentang orang, ini dan itu. Kalau Anda kejeblos, minta ampun segera. Tidak apa-apa. Saya pun kadang masih jatuh bangun. Tapi saya segera kembali. Pikiranmu, kalau mau kembali seperti rancangan Allah semula, maka pikiranmu harus seperti pikiran Kristus. Katakan amin, saudaraku. Lah ini perjuanganmu. Perasaanmu harus perasaan seperti Kristus. Kehendakmu harus seperti Kristus yang hanya melakukan kehendak Bapanya. Maka kalau engkau berjuang, terus bertahap, berproses, tidak bisa instan, tapi butuh waktu. Caranya gimana, Pastor? Tidak itu dari masalah-masalah hidup. Sampai akhirnya engkau bisa berpikir, kebahagiaanku bukan dunia ini. Kebahagiaanku bukan uang. Kebahagiaanku bukan jabatan. Kebahagiaanku bukan harta. Kebahagiaanku bukan pujian dari orang. Kebahagiaanku bukan dielu-elukan. Tetapi kebahagiaanku adalah ketika aku bisa duduk diam dekat kaki Tuhan. Aku berjuang memiliki Dia dan dimiliki oleh Dia. Hidupku berjuang sempurna. Itulah kebahagiaan. Dan itulah yang disebut dengan kembali ke rancangan Allah semula. Bapa itu tidak akan mengorbankan pendidikan rohani kita loh. Bapa tidak akan mengorbankan pendidikan rohani, yaitu kesempurnaan kita sebagai anak-anak Allah yang sah secara moral dengan kelimpahan jasmani. Tidak akan. Jadi anak Tuhan, kenapa kok ribet begitu? Ikut Tuhan ya pasti, yang benar ya pasti diberkati. Tuhan kita kaya. Kalau kamu ikut Tuhan begitu menderita, kenapa kau ikut Tuhan? Lalu saya ditemuin dengan beberapa orang begitu, saudaraku. Ikut Tuhan itu berlimpah, bro. Ikut Tuhan kalau nggak berlimpah, ngapain ikut Tuhan? Maka, saudaraku, saya cuma mau katakan, harus dipahami bahwa kelimpahan jasmani itu sifatnya sementara. Tetapi kedewasaan rohani di mana orang percaya itu bisa mengambil bagian di dalam kekudusan Tuhan. Dengan ketidaknyamanannya, dia sampai lepaskan egonya. Dia berani mengulurkan tangan kepada musuh-musuhnya. Aku minta maaf, meskipun dia yang salah. Contoh contoh ya Om. Dia yang salah, kasih contoh ya. Dia yang salah, saya minta maaf sama dia. Ini nggak lazim, saudaraku. Nggak lazim, tetapi itulah kekristenan. Itu adalah, percaya saudaraku, kalau kau ambil bagian di dalam kekudusan Tuhan itu adalah harta abadi yang tidak bisa dibeli dengan apapun. Katakan amin, saudaraku. Oleh sebab itu sangat keliru kalau diajarkan bahwa Bapa memperhatikan kebutuhan jasmani tapi tidak memikirkan pendewasaan rohanimu. Itu salah. Justru sebaliknya, Bapa akan sangat memperhatikan kedewasaan spiritualmu. More than everything and anything. Lebih dari kebutuhan jasmani. Dan bila perlu, Bapa akan mengorbankan pemenuhan kebutuhan jasmani itu demi kedewasaanmu dan kedewasaanku. Maka kelimpahan dalam kehidupan orang percaya yang telah dimerdekakan oleh Tuhan dengan darahnya hendaknya tidak dipahami sebagai kelimpahan secara jasmani. Jika kelimpahan dalam Tuhan dipahami sebagai kelimpahan jasmani, maka orang di luar Tuhan bisa mencapainya semua itu. Orang di luar Tuhan lebih kaya daripada orang Kristen. Betul?
Coba Anda lihat, orang-orang terkaya di dunia bukan orang percaya Tuhan. Lihat. Tapi ironiknya orang Kristen cari kekayaan, ikut Tuhan. Halo, yang benar yang mana nih? Bingung kan? Itulah saya katakan, banyak orang ininya sudah salah, saudaraku. Karena begini, sudah pasti kelimpahan yang Tuhan maksudkan di dalam Yohanes 10. Tadi apa? Yohanes 10 ya? Yohanes 10 ayat 10. Itu jelas kelimpahannya adalah tentang bagaimana engkau memiliki kelimpahan dalam kualitas karaktermu seperti yang Bapa mau. Gimana toh pastor? Ya Yesus itu gambarnya. Kita sudah dikasih prototipe. Yesus itu satu-satunya pribadi yang memuaskan klimaks di pemandangan Bapa dan membuat Bapanya tersenyum, itu Yesus. Maka engkau dan saya harus di titik itu. Maka Yesus berkata, "Kukirimkan Roh Kudus atasmu." Karena kalau aku tidak naik ke atas, maka Roh Kudus itu tidak akan hadir kepada kita semua. Hari ini Roh Kudus bisa hadir dimanapun kita berada, saudaraku. Disitulah Roh Kudus memberi kita kemampuan, memberi sarana segala hal yang berlalu di dalam hidup kita. Rumitnya hidup ini, kau tetap bisa kuat, kau tetap bisa berjuang. Pertama-tama contoh, mau seperti Yesus dengan cara apa? Mengampuni orang yang menyakitimu. Itu susah. Kenapa? Karena kita masih punya ego dan harga diri. Betul nggak? Halo? Betul nggak? Itu sesuatu yang tapi juga nggak boleh sembarangan minta maaf. Kok harus minta tuntunan Tuhan? Tuhan biasa gerakin. Minta maaf sih, Pak. Peluk dia. Itu nggak bisa, saudaraku. Kalau engkau tidak minta Roh Kudus kekuatan, nggak bisa. Kau akan sarungkan tanganmu dan kau akan pergi. Kadang aja yang sudah salah, pok kasih tangan, pok diplengosi kita. Betul nggak? Kita ini sudah baik loh, sudah mau, Om, saya minta maaf ya Om. Ora usah Om, melengos Om. Duki piye to karepe? Wong kamu yang salah kok kamu melengos sama aku. Tapi ketika kita lihat prototipe Yesus, kita bisa berkata, Yesus pernah berkata, Bapa, ampuni mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kembali hati kita luruh, menangis di hadapan Tuhan. Sakit Tuhan dibegituin orang. Contoh ya, sakit. Orang kok bisa boceng linya gak begitu ya? Kayak tumon-tumon aku ketemu di Semarang wong sekoyo ngono. Betul ya? Jadi kalau kita berantem gitu kan. Kali ini aku ketemu orang kayak begitu. Belum lagi fitnah-fitnah yang lain di belakang. Tapi Roh Kudus memampukan kita. Dan berkat penggarapan dan penyempurnaan ini, itu adalah satu paket bagian yang tidak bisa dipisahkan kalau kau mau merasakan kemerdekaan di dalam Tuhan. Makanya jangan heran kalau ada orang kok keadaannya begitu tapi kok dia tetap bisa bersuka cita. Karena orang itu sudah mengalami kemerdekaan dalam Tuhan. Dia mengalami kelimpahan di dalam Tuhan. Dia tidak bisa makan wagyu, tidak bisa makan enak, tapi dia bisa bersuka cita. Sedangkan orang yang memiliki semuanya seringkali diperbudak oleh mamon itu dan tidak bisa menikmatinya. Kadang pernah nggak? Saya lihat kadang ya, dulu kalau zaman saya belum menikah ya, masih naik motor, berhenti di mana ngemper makan. Terus kehidupan mulai baik. Kita punya standar. Ih, nggak mau kaki 5. Iya nggak? Iya kan? Ih, nanti tipes, nanti E. coli, es batunya masih cacahan itu bahaya, ya kan? Nggak mau. Wah, punya standar udah, ya? Nggak mau. Tahunya kapes nggak mau. Wah, sekarang makan gado-gado aja udah ada kelasnya. Tahu nggak, saudaraku? Ketika kau bisa beli semuanya, kau miliki semuanya, kau naik mobil mewah, kau punya rumah gedong, kau punya tabungan banyak. Ketika kau berjalan di jalan gitu ya, kau lihat ada orang-orang yang sederhana sekali, tapi bahagia. Kita bisa ngiri. Pernah nggak?
Loh kok kayak aku tok ta? Mesti gereja iki nek berdua gitu. Rasanya seperti kok bisa bahagia ya? Dan kita ingin rasanya aku kepingin ada di titik itu. Tapi aku tidak berdaya untuk kembali ke titik itu yang penuh dengan ucapan syukur dan kebahagiaan. Karena aku dikunci dengan berbagai hobi, mimpi, target hidup yang akhirnya menenggelamkan aku. Dan aku tidak suka cita. Rambutku tambah putih, tambah keriput, tambah mengkerut di sini. Kepala aku stres, depresi. Kau minum obat penenang hanya untuk sebuah mobil bagus. Kau minum obat penenang hanya untuk gaji yang 2 digit. Kau jangan lupa, kebahagiaan, sukacita, kelimpahan di dalam Tuhan itu mahal harganya. Amin. Maka hari ini, berikan tepuk tangan. Maka hari ini, melalui penggarapan Tuhan, kalau kau jalani masalah, saya tutup ini ya, biar kalian jelas. Satu hal, jangan minta kemudahan. Karena sesuatu yang dipermudah tidak akan mendewasakan dirimu. Berarti dipermudah ini termasuk di dalamnya tidak usah minta mujizat Tuhan. Tapi mujizat itu serahkan ke tangan Dia. Kalau Dia memberi kita mujizat, berarti Dia tahu kita bisa membaginya dengan benar di kepala kita. Amin. Yang kedua, kalau kau merasa berat hari ini, jangan cari manusia siapapun. Cari Tuhan. Caranya 5 menit pertamamu bersama dengan Tuhan. Duduk dekat kaki Tuhan. Hajar lututmu yang bertarung untuk hidupmu. Yang ketiga, saudaraku, belajarlah mengucap syukur dalam segala hal. Terus perkatakan yang baik dalam hidupmu.